Sekarang saya sudah berada di luar kandang. Si Nelor sudah mandi, sudah ganteng. Dan kebetulan salah satu sapi juga yang terkena LSD. Wah, salah satu. Berarti semuanya pernah mengalami LSD dong, atau sebagian besar? Jawabannya iya. Mungkin di konten wabah penyakit seperti ini harusnya Setia Farm tidak memberikan sajian dalam bentuk video, karena ketakutan kami ketika ada wabah PMK, LSD dan lain sebagainya kita sajikan dalam bentuk video atau apa, nanti pelaku peternak, terutama teman-teman yang baru pemula merintis peternakannya, malah trauma, takut, dan malah gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulurku semuanya, salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-temanku semuanya. Dan kesempatan kali ini kita berada di depan kandang, dan mungkin untuk teman-teman nih yang mengikuti Instagram Setia Farm tidak asing dengan postingan kami di beberapa pekan yang lalu. Mencegah penyebaran wabah LSD, kandang tutup sementara berkah Setia Farm. Nah, apa itu wabah lumpy skin disease atau LSD, atau bahasa Jawanya itu cacar? Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang menjadi peternak, petani, itu sudah merasakan apa itu yang namanya virus LSD atau cacar. Nah, di sini nanti kami akan mengajak teman-teman semuanya yang bukan golongan peternakan pastinya untuk melihat kondisi dari virus LSD itu sendiri. Dan pastinya Setia Farm terkena virus itu enggak? Iya, Setia Farm terkena. Mari kita lihat sapinya seperti apa, dan nanti kita akan bercerita banyak, sharing bareng tentang LSD itu apa, pencegahan seperti apa, pengobatan seperti apa, dan lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas. Jangan kemana-mana, tetap di Setia Farm. Oke, sedulurku semua. Nah, ini yang tanya-tanya tentang sapi Nelor mana. Sekarang saya sudah berada di rayon depan, sudah berada di depan si Nelor, atau sapi lokal tapi hasil mungkin crossing atau memang dari sananya langsung Brazil. Dan kebetulan si Nelor sendiri sudah sangat mahir gerobak, mahir tunggang, dan sangat nurut sekali ketika kita ajak bermain. Dan yang akan kita bahas di sini adalah LSD-nya. Kebetulan juga dan pas banget si Nelor terjangkit atau kena virus LSD itu sendiri. Setelah ini kita akan keluarkan si Nelor, nanti kita akan sharing bersama di luar kandang. Kita akan cerita banyak banget tentang LSD pastinya, di Setia Farm seperti apa wabahnya datang, lalu waktu pencegahan itu seperti apa, terus ketika terkena itu penanganannya juga bagaimana. Nah, mungkin nanti kita akan kupas tuntas di luar kandang pastinya. Jangan di skip dulu ya, setelah ini kita keluarkan sapinya bareng-bareng. Oke, sedulurku semua, sekarang saya sudah berada di luar kandang. Si Nelor sudah mandi, sudah ganteng. Dan kebetulan salah satu sapi juga yang terkena LSD. Wah, salah satu. Berarti semuanya pernah mengalami LSD dong, atau sebagian besar? Jawabannya iya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua sharing atau guyon bareng tentang virus atau wabah LSD cacar sendiri yang ada di kandang
Berkah Setiawan Purworejo. Sebelumnya mungkin saya membawa catatan biar runtut, jadi saya akan sedikit memberikan penjelasan apa itu LSD. LSD itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan virus itu sendiri sampai sekarang tidak ada obatnya. Cuma kita bisa menekan agar tidak semakin parah, seperti itu ya. Virus LSD itu menyerangnya di bagian kulit sapi, seperti sapi Nelor ini adalah salah satu sapi LSD di kandang kami yang paling parah, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah masa penyembuhan. Perawatan sudah kita berikan maksimal, penyembuhan, dan insya Allah tempo waktu tidak lama lagi dia akan benar-benar sembuh pulih total. Dan mungkin ini adalah yang paling parah ya. Kalau yang lain seperti apa, tidak ada lukanya sama sekali karena penanganannya tepat. Kalau si Nelor ini kemarin bukan sengaja, tapi memang terlambat dan sengaja kita biarkan untuk belajar saya seberapa parah sih sapi itu terkena LSD, apakah mematikan apakah tidak. Ya seperti ini jawabannya. Alhamdulillah untuk bobotnya tidak susut, dan untuk pertumbuhannya malah naik, walaupun tidak signifikan, tidak seperti sebelumnya 1,2 kilo. Sekarang naik paling cuma 8 ons. Lalu virus LSD sendiri mulai gempar di Setiawan ya. Di Setiawan itu 1 bulan yang lalu. Singkat cerita, saya ditelepon sama salah satu pedagang yang dekat dengan kami. Mas, rodok hati-hati, aku baru ngambil sapi 3 ekor di desa sebelahmu yang ambruk karena LSD. Wah, panik dong, bingung dong kita. Kondisi sapi di kandang sudah mulai terisi. Akhirnya dengan kepanikan itu kita jual beberapa sapi yang memang sudah gemuk dan kita tidak mengambil sapi baru lagi karena saking paniknya. Oke, sampai 2 pekan, 2 minggu kita melakukan pencegahan yang luar biasa. Baik kandangnya kita semprot desinfektan setiap pagi dan sore, maupun sapinya kita berikan obat-obatan luar seperti obat anti parasit, obat, semuanya kita berikan karena saking paniknya. Nah, dengan itu kita lolos dari LSD. Akan tetapi selang beberapa hari, tetangga kandang, sebelah kandang persis punya sapi ambruk juga karena LSD, dan sebelahnya lagi juga pedet full LSD. Maka mau nggak mau salah satu sapi di Setiawan terkena LSD yang bernama Nelor. Nah, ini terkena LSD dan kita telat penanganannya sehingga nampak luka-luka pada bagian tubuh, kulit, semuanya di sapi Nelor ini. Dan mungkin ngeri ya bagi teman-teman yang tidak tega, ngeri, tapi bagi kami ini adalah maha guru besar. Karena adanya Nelor kita bisa sungguh-sungguh dalam memberikan penanganan sapi yang lain. Jadi korbannya satu, tapi kita bisa menyelamatkan sapi-sapi yang banyak. Ketika virus terjadi pada sapi, maka virus itu akan semakin banyak menyebar. Lalu untuk menekan penyebaran virus itu, caranya adalah kita panggil dokter hewan. Kalau teman-teman semua para medis mungkin bisa menangani sendiri menggunakan obat-obatan yang pastinya antibiotik, antivirus itu sendiri, antiparasit, dan yang tidak kalah penting adalah vitaminnya harus dicukupi. Kalau di kandang Setiawan kita vitamin oralnya ada menggunakan obat, terus kita premiknya ada juga, terus nutrisinya sapi juga kita tingkatkan seperti makanan-makanan jagung, apa kita tingkatkan semuanya lah biar alhamdulillah tidak lebih parah yang sudah terkena, atau yang belum terkena juga kita tidak terkena gitu. Lalu perilaku sapi nih teman-teman semua, ketika terkena LSD perilaku sapi seperti apa? Nah, beda sapi beda cerita, dan setiap sapi mempunyai karakter yang berbeda, punya antibodi yang berbeda. Nah, virus LSD itu menyerangnya kulit, akan tetapi bisa merambah ke beberapa penyakit yang lain, mungkin bisa disertai dengan demam, bisa disertai dengan bengkak. Ketika sapi itu demam, maka perilakunya akan ya tiduran, ngos-ngosan, nafasnya melas,
ketika bengkak dia juga sedikit pincang biasanya, dan mau berdiri juga susah. Nah, yang perlu ditangani pertamanya adalah demamnya dulu. Kalau demamnya sudah turun, bengkaknya baru LSD-nya. Jadi ketika diberikan secara langsung obat-obatan, mungkin kalau ngawur gitu nanti komplikasi sapinya mesake. Tapi insya Allah kalau yang penanganannya tepat, nggak sampai demam, nggak sampai bengkak, baru gejala satu ditangani langsung hilang, seperti itu. Dampak negatif untuk sapinya apa? Kematian apabila tidak ditangani atau apabila tidak diberikan nutrisi atau perawatan yang sungguh. Kena LSD didiamkan saja, udah makan biasa, nggak usah diapa-apain gitu. Saya yakin parah banget, bisa pada bolong-bolong semua. Kalau ditangani nggak langsung sembuh. Lebih beresiko sapi besar atau sapi kecil ketika terkena LSD itu, teman-teman ya. Mungkin kita tidak akan berbicara masalah ukuran atau size, melainkan ya antibodi yang kurang. Nah, mungkin ini dengan video ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gerobak juga. Kenapa sapi gerobak, sapi tunggang atau sapi lokal lebih beresiko terkena virus LSD? Jawabannya simpel. Jadi yang beresiko kena virus LSD bukan soal ukuran kecil atau besar, melainkan yang imunnya rendah. Imun rendah itu seperti apa sih? Kalau dari fisiknya kita kan nggak bisa lihat, melainkan ya mungkin dari sapi itu sendiri. Kalau terbiasa digunakan untuk gerobak atau tunggang, otomatis energi yang dibuang itu semakin banyak. Nah, ketika sapi itu dalam kondisi lelah, capek, kok dihinggapi lalat atau vektor yang sifatnya sudah terjangkit LSD juga, atau hinggap di sapi LSD sebelumnya, maka otomatis sapi ini jauh lebih parah daripada sapi-sapi yang diam di rumah. Nah, itu jawaban singkat atau simple sapi-sapi lokal, kliwon, nelor kenapa kok kena LSD, yang lain kok aman, walaupun kena kok hilang gitu. Ya karena ini yang paling capek, kliwon paling capek, ini yang paling banyak terbuang energinya. Itu ya. Jadi bukan soal ukuran. Kecil pedet lebih parah atau indukan lebih parah, itu bukan soal ukuran. Kalau pedet di bawah 4 bulan mungkin dia lebih parah karena masih ketergantungan dari indukannya. Tapi intinya bukan soal ukuran lagi ya, tapi soal imun. Cara pencegahan di setiap farm pasti sterilisasi kandang dari vektor baik nyamuk maupun lalat besar itu yang penghisap darah, dan kita sedikit membatasi hewan ternak yang masuk. Maksudnya hewan ternak yang masuk yang sapi-sapi beresiko kena juga, dan atau sapi yang mempunyai imun rendah yang kurang sehat gitu. Dan tips juga sedikit pesan untuk teman-teman semua, jangan putus semangat karena tahun kemarin kita baru dihantam PMK, dan di tahun ini kok ada wabah virus lagi LSD. Semoga dengan adanya ini kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Jangan cakut karena virus LSD itu juga tantangan bagi kita. Kalau ditantang ya dilawan, pasti bisa. Saya makin menjamin pasti bisa. Kenapa ya? Karena namanya peternak yang sesungguhnya adalah pasti bisa memberikan perawatan pelayanan sapi yang luar biasa. Tidak hanya membiarkan sapi hidup saja, tapi diberikan yang semaksimal mungkin ya. Jadi tetap jaga kebersihan, jangan takut, kita lawan LSD, pasti bisa. Dan sekarang pesan atau kesan juga, pesan dan kesan untuk Bapak Ibu tamu semua yang hadir di kandang. Jadi dengan adanya wabah seperti ini, peternakan lagi diuji atau diberikan ujian, maka jangan menghalangi atau mengurangi niat ibadah kita. Wah, dengan adanya wabah seperti ini kita skip dulu ya kurbannya, jangan. Kenapa? Karena tidak semua peternak itu takut atau mengurangi jumlah populasi ternaknya, enggak. Bahkan kebalikannya, kami dan teman-teman kandang sepakat dengan adanya virus seperti ini merupakan ujian ya, ujian yang harus kita selesaikan, yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi. Maka dengan itu populasi ternak yang ada di kandang kami mau nggak mau harus saya tingkatkan. Dan untuk Bapak Ibu semua, kalau melihat sapi dengan bentol-bentol LSD sudah kering, saya yakin dan mungkin pendapat saya itu layak juga sih dipotong, karena ketika dipotong pun tidak akan bermasalah. Yang bermasalah ketika luka itu masih baru atau mohon maaf masih ada nanahnya. Nah, itu jangan dulu, itu ditangani dulu sampai benar-benar sembuh. Tapi ketika sudah kering dalam bentuk hitam, insya Allah aman, insya Allah tidak akan terjadi apapun.
karena virus LSD itu hanya menyerang kulit ya, bukan daging ataupun bagian-bagian yang lain. Jadi ibadah kurban harus berjalan dengan semestinya, dan alhamdulillah doa baik dari teman-teman semua. Setia Farm mulai saat ini, mulai minggu kemarin dan minggu kemarin sih, mulai awal lebaran kemarin sudah open order untuk sapi-sapi kurban, untuk size medium sampai premiumnya. Untuk ekonomisnya nanti ba'da Idul Fitri seperti itu. Mungkin di konten wabah penyakit seperti ini harusnya Setia Farm tidak memberikan sajian dalam bentuk video, karena ketakutan kami ketika ada wabah PMK, LSD dan lain sebagainya kita sajikan dalam bentuk video atau apa, nanti pelaku peternak, terutama teman-teman yang baru pemula merintis peternakannya, malah trauma, takut, dan malah gulung tikar. Tapi di kesempatan kali ini, Masya Allah, kami mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap semuanya untuk memberikan video ini, karena di kesempatan kali ini Setia Farm sendiri sudah bisa dikatakan finish, berhasil berantem atau melalui LSD dengan tepat. Jadi memang LSD itu adalah penyakit yang mematikan kalau tidak ditangani, kalau dibiarkan saja, kalau tidak diberikan penanganan dengan tepat. Namun tidak demikian ketika virus LSD itu kita tangani dengan tepat, belum terjangkit, baru gejala sudah diberikan obat, diberikan pencegahan yang efektif, maka tidak akan berdampak apapun di sapi itu sendiri. Dengan adanya video ini mungkin bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua. Jadi yang tahun ini frustasi tidak jualan sapi kurban, ayolah, kasihan customer Anda semua, ayolah kita stok sapi kurban lagi, ayolah semangat lagi. Semua bidang usaha pasti punya resiko. Mungkin ini adalah surutnya atau masa kritisnya peternakan sapi khususnya di Indonesia. Tapi saya yakin mungkin bagi teman-teman semua yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ingin memberantas resiko-resiko penyakit atau ujian-ujian seperti penyakit seperti ini, saya yakin nanti akan berhasil pada waktunya. Karena di setiap hewan, setiap ternak itu punya resiko tersendiri. Ini baru sapi, mungkin kalau kita berbicara ayam atau unggas yang lainnya, itu sudah banyak banget penyakit-penyakit yang mereka tangani, mereka lalui, yang berhasil, yang tidak, yang frustasi, yang apa, semua bisa. Nah, giliran kita nih, kita tangani LSD dengan baik. Semoga dengan adanya video ini, semoga dengan adanya virus ini menjadi kuat dan pasti menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya Hermawan mohon undur diri. Pastinya banyak kesalahan dalam ucapan, mungkin mohon dimaafkan, karena semua yang saya ucapkan adalah apa yang saya praktekkan di kandang. Jadi kalau tidak berkenan, mohon maaf kami ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.